Sahabat muda Lampu Online terkasih dimanapun berada, Lampu Online akan terus memberikan motivasi, edukasi, inspirasi, juga semangat penuh sukacita dalam menggapai impian setiap orang muda di zaman ini, khususnya di zaman pandemi ini. Ngobrol santai dengan gaya milenial. Kali ini saya bersama dengan sahabat saya, orang muda yang sangat menginspirasi kita semua. Orang muda yang berani mengambil resiko, orang muda yang berani mengambil langkah luar biasa pada masa pandemi ini. Seorang karyawan hotel yang men-change profesinya menjadi penjual kopi dan sayur di penuturan. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik sekali. Sehat ya? Sehat, amin. Oke, baik. Mungkin Kakak Ratna tahu maksud dan tujuan saya kali ini, bagaimana Kakak Ratna saya panggil agar kita sama-sama memberi inspirasi ya, bagi orang muda di luar sana yang senasib dengan kita, bagaimana mereka juga mengalami dikeluarkan atau dirumahkan dari pekerjaan mereka. Baik Kak, boleh ceritakan bagaimana Anda bisa seberani itu dari keseharian Anda sebagai staf hotel hingga menjadi pedagang di pasar? Baik, soal keberanian itu saya ambil sampai hari ini saya jualan di pasar. Kan sebelumnya saya bekerja sebagai seorang karyawan di hotel Ayana tepatnya ya. 2 bulan lalu saya di PHK untuk sementara ya dari perusahaan saya. Nah sekarang saya berani mengambil alih, men-change pekerjaan saya dari karyawan hotel menjadi pekerja di pasar. Bukan pekerja, ya, pedagang. Ya, pedagang di pasar. Lanjut. Ya, itu saya berani karena kita tahu sendiri kebutuhan kita itu tidak pernah terbatas ya. Dimanapun kita berada ya kebutuhan itu yang paling utama. Ya. Oleh karena itu saya berani mengambil alih dari pekerjaan saya sebelumnya menjadi seorang penjual kopi sekaligus pedagang sayur di pasar. Oke, baik. Kakak Ratna, sebagai orang muda tentu masih mementingkan gaya hidup milenial di zaman ini ya. Senang nongkrong dan juga ya dandanan, suka foto-foto ala milenial di zaman sekarang ini. Merasa malu nggak sih Kakak Ratna berada di pasar, jualan kopi, sayur gitu? Kalau soal kebiasaan sebelumnya sih ya emang agak bagaimana ya, ada risih sih sedikit ya. Kalau awal-awal saya masuk di pasar itu memang ada rasa malu ya, malunya itu ya luar biasa. Tapi saya punya tekad dari dalam diri saya, ya tidak mungkin saya makan dengan rasa malu saya, gitu Ya, kan? betul ya. Iya. Ada juga orang pepatah yang bilang malu bertanya bisa sesat Sesat di di jalan. jalan, betul sekali. Malu bekerja Anda tidak makan. Iya. Luar biasa. Lalu saya ingin tanya ini, bagaimana tanggapan tetangga di pasar, pedagang pasar ketika tahu bahwa Anda adalah seorang staf hotel yang bisa kita kategorikan sebagai itu hotel kan hotel berbintang Iya. di Labuan Bajo. Tentunya ya tidak semua orang bisalah masuk ke sana. Ya, soal tanggapan tetangga dan orang-orang sekitar di pasar sih ya positif sih, baik gitu. Mereka malah mendukung saya. Kan mereka tahu saya staf hotel dan semua orang sudah tahu kan kalau lagi COVID-19 ini banyak karyawan hotel yang di PHK, dirumahkan seperti saya. Tapi mereka memotivasi saya gitu. Sampai saya bisa berdiri di pasar sampai dengan hari ini. Ya, berkat tetangga jualan semuanya di pasar. Mereka baik sekali. Mereka selalu memberi saya motivasi sampai dengan hari ini saya bertahan di pasar ini. Jadi intinya mereka support juga Iya, kehadiran support. Kakak Ratna di pasar. Meskipun pertama masuk itu apa ya, mereka kayak gimana ya, kok bisa ya, emang kamu bisa gitu, bisa jualan di pasar kan dari biasanya. Pertama Kak Ratna dandan nggak waktu jaga di pasar? Tidak Maksudnya sih, ya biasa. setidaknya bisa ala milenial dikit lah supaya berbeda dengan yang lainnya. Kalau untuk bermaksud berbeda sih bukan ya, emang kebiasaan aja kan bangun pagi
kapanpun kemanapun kita mau keluar ya pasti mandi dandan udah kan ya, pertama kali masuk ya standar. Oke, good. Bagaimana pendapat di pasar ini ya, pendapatan di pasar apakah memang sudah mencukupi atau mungkin bisa melebihi gaji Anda di hotel berbintang di Labuan Bajo? Sebenarnya itu tidak bisa saya sebutkan ya, apalagi dibanding-bandingkan. Tapi ini semua demi memotivasi teman-teman semua di luar sana ya. Sekarang ini, kalau dibandingkan pendapatan sama selama saya kerja di hotel, di pasar itu luar biasa ya, luar biasa sekali. Setiap hari kita bisa, pegang duit. Iya, pegang duit ya. Terus tidak ada yang ngatur. Jadi kayak bos sendiri, bukan sombong ya. Bos sendiri yang ngatur, mau buka jam berapa aja, pulang jam berapa, itu kita semua yang nentuin. Jadi buat teman-teman semua, jangan putus asa. Jika mau berusaha aja gitu kan. Yang penting kita punya kemampuan. Ya, gitu. seperti kata Bob Sadino, sekecil apapun usaha Anda ya. tetap adalah bosnya ya. Ya. Oke, saya rasa Kakak Ratna ini punya passion yang sangat bagus ya. Bagaimana itu hal yang sangat berani loh Kak. Tidak semua orang bisa men-change ya. Ya bisa kita bilang standar orang Ayana itu seperti apa, kita tentu tahu bahwa memang karyawan-karyawan di sana betul-betul terseleksi dengan baik sebelum masuk ya. Tetapi tidak tanggung-tanggung Kak Ratna bisa men-change ya profesinya dari seorang karyawan hotel, staf hotel yang ya tentu kita tahu setiap hari di hotel pasti ber-AC kan ruangannya, lalu dalam keadaan bersih, tidak kena matahari, tetapi berani men-change, merubah kehidupannya dengan berdagang di pasar. Kita tahulah keadaan di pasar yang kontras sekali dengan keadaan di hotel ya. Debu, kotor, bau, dan banyak hal lah ya. Oke Kak Ratna, saya pengen Kakak Ratna memberikan pesan yang mendalam, pesan yang menginspirasi orang muda yang mengalami hal yang sama seperti Kakak Ratna, yaitu dirumahkan dari pekerjaan mereka. Apa sih yang Kakak Ratna ingin sampaikan? Baik ya, pesan saya untuk teman-teman semua di luar sana yang sama-sama seperti saya di PHK dari pekerjaannya, yang saat ini masih kesusahan mencari uang ataupun kebutuhan-kebutuhan untuk diri sendiri ataupun keluarga. Jika kita punya kemampuan, mari kita tingkatkan kemampuan itu dengan sesuatu yang hebat ya. Oke. Ya. Jangan pernah putus asa dengan keadaan sekarang. Di masa sulit ini tentunya kita pasti merasa sangat susah ya untuk mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan. Jadi mari kita tingkatkan kemampuan kita dengan sesuatu yang bermakna dan bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang sekitar kita. Oke, baik Kak Ratna, luar biasa. Terima kasih banyak sudah mau berbagi cerita dengan sahabat Lampu Online di rumah. Tentu cerita inspirasi ini memberi semangat baru bagi orang-orang yang baru memikirkan bagaimana melewati masa-masa sulit ini. Ya, saya tahu betul bahwa kita ini semua sudah mengalami dampak ya, mengalami dampak secara ekonomi yang ya tentu khusus untuk orang-orang muda yang sedang menggeluti mimpi mereka, ya menginginkan sesuatu, mencapai target di bulan-bulan terakhir ini, tetapi karena pandemi ini kita semua seperti menuruni tangga bukan menaiki tangga lagi. Betul. Agar terus berkarya, memberi motivasi dan semangat kepada orang muda di luar sana, kami mohon bantuan sahabat muda Lampu Online yang sedang menonton saat ini. Thank you banyak, dan saya mohon bantuannya untuk like, subscribe, dan juga komen ya. Jangan lupa share ya. Oke, thank you banyak, dan akhirnya saya dan narasumber saya pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata. Salam semangat muda, penuh inspirasi. Tuhan memberkati kita semua dan selamat siang.